Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Untuk tugas pertama nanti anak-anak bisa membuat cerita tentang gambar yang ada di halaman 37 ini ya. Selanjutnya adalah ayo bercerita aturan sebelum makan. Nah, di sini ada gambar Siti. Siti akan makan. Nah, sebelum makan Siti mencuci tangan dan berdoa. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, selanjutnya anak-anak bisa menuliskan kebiasaan yang kalian lakukan sebelum dan sesudah makan itu apa ya? Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, di sini ada gambar peternakan sapi perah di mana sapi-sapi ini menghasilkan susu yang diproses dan didistribusikan. Kemudian nanti kita konsumsi ya, kita minum. Nah, susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, misalnya ini ada perusahaan A menghasilkan dalam 1 bulan itu 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Nah, berdasarkan daftar tersebut, anak-anak bisa menyelesaikan persoalan sebagai berikut. Nomor 1, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nah, ini tadi paling banyak yang perusahaan A, B, C, D, atau E? Ya, tepat, perusahaan C karena menghasilkan 4.800 kotak, paling banyak dari 4 perusahaan lainnya ya. Nah, selanjutnya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit? Perusahaan A, B, C, D, atau E?
Ya, tepat. Perusahaan A yang paling sedikit menghasilkan kemasan susu setiap bulan. Nah, selanjutnya contoh, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, berarti permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penjumlahan. Berarti berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D ya? Berarti jumlah susu kotak yang dihasilkan perusahaan A dan susu kotak yang dihasilkan perusahaan D kita jumlah. Yuk kita jumlah bersama-sama. Perusahaan A tadi menghasilkan 1.200 kotak, sedangkan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jadi, jumlah susu yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D yaitu 1.200 ditambah 3.250. Kita jumlah 0 ditambah 0, 0 ditambah 5, 5, 2 ditambah 2, 4, 1 ditambah 3, 4. Berarti susu yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D adalah 4.450. Selanjutnya Bu Ayu mau bertanya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan C dan E ya? Bagaimana cara mengerjakannya? Ya benar, dijumlah. Yuk kita jumlah bersama-sama. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Kita tulis C. Perusahaan C menghasilkan 4.000 T. $800. Sedangkan perusahaan M menghasilkan 2.200. Kita tulis 2.200. Kita jumlah 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 8 ditambah 2, 10. Kita tulis 0, kita simpan 1. 1 ditambah 4, 5, 5 ditambah 2, 7. Berarti hasil susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan C dan E adalah 7.000. Sudah jelas? Nah, selanjutnya anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal berikut ini pada halaman 44 ya. Sekian dari Bu Ayu, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.